Ya, selamat sore. Kali ini saya akan membahas project microcontroller, yaitu 89S52, ya sebetulnya sama, itu hanya kapasitas memori saja. Jadi ini adalah modul atau kit microcontroller dengan komplit. Ada memori eksternal, coba saya zoom. Jadi ada memori, ini microcontrollernya, ini adalah otak dari modul ini. Jadi ini keluarga MCS51, itu produksi Intel, 8 bit microcontroller. Ini adalah sebetulnya buatan atau desain daripada Paul Mon, makanya saya kasih nama Paul Mon di sini karena mereka yang telah mendesainnya. Saya hanya mendevelop PCB-nya saja, jadi skematiknya. Ini sebetulnya ini saya dapat dari websitenya Paul Mon. Nah, itu kalau bisa dilihat. Jadi ini adalah microcontrollernya, 89S52, bisa juga pakai 89C52. Ini adalah komunikasi serial dengan MUX 232. Jadi ini masuk ke microcontroller. Kemudian saya pakai kristal 11,092 ya. Ini standar untuk, karena baud rate-nya 9200. Kemudian ini ada 3 NAND gate, not N. Jadi gunanya ini adalah bisa jadi memori itu bisa dianggap sebagai program juga dengan konfigurasi seperti ini. Jadi memori itu bukan hanya sebagai data yang ada di memori, bukan hanya sebagai data, jadi dia bisa juga dianggap sebagai program dengan cara konfigurasi seperti ini ya. Kemudian ini ada 74C573, ini untuk latch. Jadi antara address dan data ini bisa dipisahkan dengan IC ini. Dan ini memorinya saya pakai HM62256 ya, 62256. Kemudian ada PPI di sini 8255, dan ini untuk input output ke arah luar. Kemudian ini ada, sebentar, apa ini? Ini ada EEPROM 24C256. Jadi ini gunanya backup daripada program yang ada di RAM. Jadi kalau misalnya kita setelah mendesain atau mendevelop program ada di memori, kemudian kita bisa simpan di EEPROM ini, di storage di sini ya. Ini kapasitasnya sama 32 kilobyte, karena ini 256, 32 kilobyte.
Ya, ini adalah, kalau ini biasa ya, hanya untuk power supply. Jadi di sini inputnya misalnya 12, kemudian masuk ke sini 5 volt untuk menyuplai ke semua komponen ini. Ini adalah kit yang saya develop. Jadi ini kan kalau kita ya seperti ini. Jadi ini Max 232 adalah ini, kemudian ini microcontrollernya ini, dan ini 573 ya untuk latchnya. Kemudian ini ada 138, ini bukan 138, ini NAND gate itu ini. Kalau nggak salah saya pakai LS00 ya. 74 LS00. Ada 4 gate, cuman yang satu nggak dipakai. Di sini kan hanya 3 yang dipakai. Kemudian ini memorinya ini 62256, dan ini regulator untuk 5 volt ya, yang ada di sini. Ini 5 volt, dan ini adalah EEPROM-nya, ini EEPROM 24C256, dan ini PPI ini 8255, dan ini port A, B, C, ini untuk akses ke eksternal. Ini PCB-nya double layer ya, saya desain sendiri. Dan ini komunikasinya RS232 portnya. Nah, kemudian di sini ada jumper di sini seperti ini. Jadi konfigurasi jumpernya itu, kalau kita maksudnya kalau kita konekkan ke sini, konfigurasi nanti kita coba. Jadi programnya akan akan loading dari EEPROM ini, EEPROM copy ke RAM, baru dieksekusi. Sedangkan bila konfigurasi jumper seperti ini, maka dia akan mengeksekusi operating sistemnya aja ya. Jadi langsung ke komunikasi di serial. Komunikasinya di serial. Nanti untuk part yang kedua akan saya jelaskan bagaimana konfigurasi di sisi komputernya ya, RS232-nya. Kalau ini saya jelaskan hardware-nya secara gamblang. Jadi itu aja sebetulnya sih dari program ini, simple. Kira-kira apalagi yang harus saya jelaskan. Nah, ini untuk resetnya, dan ini juga ada input output. Ini kalau saya lihat di sini, nah ini port 3 ya, sebagian port 3 ini adalah port dari ini kan ada, maaf saya kurang jelas, ini ada port 1, ada port campur sih sebetulnya yang ada di sini. Ini campur di sini. Jadi bisa untuk mengontrol sesuatu atau sebagai input juga bisa di sini. Di samping input output dari PPI 8255 itu sendiri.
Ya sebetulnya sih nggak begitu spesial ya, ini biasa aja. Jadi ini project dulu, sebetulnya ini saya buat di tahun 2007. Sebetulnya ini dokumen ininya sendiri ini tahun 2003 kalau nggak salah ininya sendiri ya. Waktu saya tertarik dan pengen mencoba tentang microcontroller MCS 51 dari Intel. Jadi dia kapasitas addressnya itu sampai 64 kilo. Sedangkan yang saya pakai di sini ini saya set memorinya itu di alamat 8000 sampai FFFF dalam hexa. Sedangkan untuk I/O segala macam itu di alamat yang lebih rendah di bawahnya. Ada peta pengalamatannya juga di dokumen itu sendiri. Kalau misalnya tertarik dengan project ini kit ini saya jual. Sebetulnya ada dua, yang satu saya lupa naruhnya di mana, jadi baru ketemu satu ini. Untuk pembelajaran assembler ya. Jadi assemblernya bisa diinputkan satu persatu dari keyboard ya, dari serial ini, atau sudah dikompil dalam bentuk file hexa, kemudian ditransfer ke sini secara langsung lewat RS-232 tentu saja. Jadi alternatifnya bisa begitu. Coba apalagi yang harus saya jelaskan di sini. Itu kalau misalnya pengen lebih jelas lagi, sebetulnya nanti akan saya kasih skematiknya ini kalau ada yang membutuhkan. Jadi sebetulnya simple dan ini sangat menarik ya untuk pembelajaran assembler. Jadi bukan seperti sekarang yang Arduino itu sudah bahasa C. Kalau saya lebih tertarik dengan assembler ini sih, ada seninya tersendiri. Kalau assembler itu memang bahasa secara langsung, bahasa mesinnya ya. Kalau Anda pengen tahu detail, pengen tahu mendalam tentang assembler ya harus belajar dari sini, dari proses memori, I/O, bagaimana terjadi proses di ALU, arithmetic logic unit, kemudian input output di PPI, bagaimana men-set PPI-nya itu sendiri, dan ya masih banyak lagi sih. Ada juga di sini EEPROM-nya. Sebetulnya ini sangat kompak ya untuk pembelajaran microcontroller. Saya juga sedang membangun microprosesor 8085, nanti juga akan saya demokan. PCB-nya masih order ya, belum jadi, nanti sebulan kemudian. Saya baru 1 minggu sih ya, kurang lebih 4 mingguan lagi. Jadi ya itu aja. Oh ya, nanti saya coba konekkan powernya sebentar. Ini serialnya. Kemudian ini powernya 12 volt. Nah ini power, kita kasih power. Nah itu lampunya sudah nyala. Kemudian akan saya coba kalau kita jumpernya kita pindah dua-duanya di posisi yang
saya lupa ini. Kayaknya harus 2 deh. Jadi dia kalau loading secara langsung lampu LED biru akan menyala ya. Kalau misalnya kita reset, nah ini apa yang terjadi ya? Ini harusnya lampunya biru nyala ya. Sebentar. Oh, bener. Coba. Saya set di belum saya set ininya, sebentar. Saya coba di ulang lagi. Ini kenapa tidak mau loading ya? Ini lupa saya, ini jumpernya itu kalau saya coba set dari sini, kita tekan run, eksekusi program, $8.000. Ini dia nggak mau eksekusi yang ini. Sebentar, karena sudah lama saya nggak kenapa dia tidak loading ya? Kenapa tidak loading? Kalau kita run di 8.000. Ya, jadi intinya kalau kita tekan ini harusnya langsung eksekusi ya. Ini belum saya siapkan programnya, jadi nanti di simulasi berikutnya akan saya jelaskan, karena ini masih
pengenalan hardware dulu. Jadi seperti itu. Jadi jumper ini untuk men-set kalau misalnya eksekusi di alamat 00 atau eksekusi di yang ada di sini. Jadi di prom ini di copy langsung ke sana kalau di alamat 8000 ya, kalau kita posisi jumpernya kita set. Cuman saya lupa, nanti saya jelaskan di part yang kedua. Ya, itu dulu dari saya, nanti akan dilanjut ke segmen yang kedua. Terima kasih.